Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Khususnya meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merupakan kunci kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang diminta dan menjadi hal yang gak bisa dipisahkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Setiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Karena sekali lagi inti ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan idrakul masail, kata para ulama. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti sebuah permasalahan. Kita ini udah ngalamin sendiri, hadirin. Ada di antara kita itu dulu nggak sholat subuh 15 tahun, 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu ngerti sholat subuh itu wajib. Di antara kita tuh ada yang nggak sholat zuhur 10 tahun. Malas aja. Ketika katanya, lo ngerti nggak sih sholat zuhur itu wajib? Ngerti. Coba tanya suami yang suka mukul istrinya, ngerti nggak dia mukul istri nggak boleh? Tahu lah. Kecuali masuk dalam konteks surat An-Nisa 34. Itu pun dengan kaidah. Jadi itu menunjukkan, hadirin, bahwa inti ilmu itu bukan hanya sekedar ngerti, tapi bermanfaat. Makanya PR kita ini besar, hadirin. Kita kajian bukan untuk biar gue ngerti nih, enggak. Biar dapat ilmu yang bermanfaat, bisa kita manfaatkan di dunia, sehingga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Itu yang perlu kita tanamkan. Nah, hadirin Allah muliakan, maka minta terus ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu hadirin yang Allah muliakan,
jaga syahadatin kita, dan berbanyak salawatlah dan ucapkan salam kepada Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sosok yang sangat dihormati, sosok yang sangat luar biasa, dan mendapatkan gelar yang sangat tinggi. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Bayangkan, itu gelar luar biasa. Dan yang lebih menarik dari itu, beliau nggak suka dikasih gelar itu. Beliau nggak suka dikasih gelar tersebut. Makanya ucapan yang sangat terkenal, ala aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin, aku nggak halalkan orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Sebuah sikap yang langka pada saat ini dan dianggap aneh oleh banyak orang. Tapi itulah para ulama kita yang senantiasa berusaha menjaga keikhlasan dan khawatir terjatuh ke dalam riya dan sum'ah atau kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Dan kita berada di salah satu karya beliau, yaitu Riyadhus Shalihin. Dan sering kali kita sampaikan bahwa ikhlas itu keberuntungan, hadirin. Ikhlas itu benar-benar membuat perbedaan. Saya tuh nggak habis pikir, kenapa, apa alasan yang membuat banyak sekali orang itu memilih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, padahal di bab yang sama itu ada banyak opsi buku dan punya karakter yang sama. Tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati manusia. Allah yang menggerakkan hati manusia untuk memilih buku ini. Dan itu tidak lain tidak bukan karena upaya untuk selalu menjaga keikhlasan dari beliau. Nahsabuhu kadzalika wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Hadirin, kembali ke bab al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan kita masuk ke ayat ketiga, biidznillah. Sebuah ayat dalam surat Al-A'raf ayat ke-199. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, yang artinya jadilah pemaaf atau maafkanlah.
wa'mur bil urfi, dan suruh dan ajak orang melakukan hal yang ma'ruf, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi berpalinglah dari orang-orang bodoh. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, ajak yang ma'ruf atau ajak yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Hadirin Allah muliakan, simple, sederhana, tapi kata para ulama atau sebagian ulama tafsir, hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluqi ma'an nas. Ayat ini adalah ayat yang full package, paket komplit dalam berakhlak mulia dengan manusia. Jadi ayat yang sangat simple ini secara rangkaian kata ya, sedikit banget, antum menghafalin semenit juga hafal biidznillah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini adalah paket komplit untuk menghadapi manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang, aduh gimana sih cara bersikap baik sama orang kalau berinteraksi, ini ayat ini aja. Butuh cepat, butuh simpel, butuh nggak ribet-ribet. Pegang ayat ini, pegang ayat ini. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkan, ajak orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mari kita bahas satu demi satu. Ini paket komplit, sekali lagi. Paket komplit. Apa maksud khudil afwa? Maafkanlah. Artinya kata para ulama, bahwa maafkanlah sikap dan perbuatan manusia. Dan bukan hanya maafkanlah perbuatan manusia, fala yukallifhum ma la tasmah bi taba'i'uhum, dan jangan membebani manusia di atas levelnya, di atas kemampuan mereka. Jadi jangan membebani orang itu di atas kemampuannya. Orang itu beda-beda. Dan lihat bagaimana Nabi SAW. Nabi SAW tidak menuntut badui dengan standarnya Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Gitu loh.
Sama Badui itu Nabi SAW nggak pernah marah, hadirin, nggak pernah marah. Mu'adz bin Jabal itu baca kepanjangan ketika sholat di masjid itu ditegur dengan tegas oleh Rasulullah SAW. Affattanun anta ya Mu'adz. Udah jadi tukang fitnah nih Mu'adz nih, gitu loh. Itu baca Quran tapi nggak tepat, ditegur sama Nabi SAW. Tapi Badui pipis di masjid nggak diapa-apain. Kan harusnya kalau pakai logika baca Quran kepanjangan aja ditegur. Kalau pipis mungkin tinggal nama diri. Tapi itu nggak terjadi, bahkan nggak diapa-apain. Bahkan Nabi SAW melarang para sahabat untuk memberhentikan prosesi tersebut, gitu lah. Dan Nabi SAW nggak marah. Ada Badui lain tarik kerah Nabi SAW sampai berbekas, nggak marah Nabi SAW. Karena memang Badui itu nggak bisa dimarahin, emang levelnya segitu, gitu lah. Jadi jangan senang dulu kalau kita dekat sama guru kita atau ustadz kita nggak pernah dimarahin, karena mungkin level kita emang segitu. Kata beliau itu, guru kita tuh pendidik hebat gitu ya. Itu ustadzku tuh Masya Allah, aku tuh buat salah berulang kali itu nggak dimarahin, temanku itu dimarahin. Kayaknya guruku sayang sama aku. Jangan kegeeran dulu mas, itu jangan guru anda berpikir anda tuh ya level itulah, gitu lah. Karena guru anda itu mengerti khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Orang tuh nggak bisa ditekan di atas kemampuannya. Bayangkan baru khudil afwa aja udah dalam banget ya. Jadi bukan hanya memaafkan aja nih, maafin, udah jangan bebanin orang di atas kemampuannya. Kalau memang dia nggak mampu ya beda. Kalau yang makanya itu tadi, Mu'adz bin Jabal standarnya tinggi, Abu Bakar standarnya tinggi, tapi Badui enggak. Usama bin Zaid ketika melakukan kesalahan dalam sebuah peperangan ditegur sama Nabi SAW. Bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi min qawlin wa fi'lin jamil aw ma huwa duna dhalik. Namun hendaknya kita mensyukuri atau bersyukur kepada setiap orang dari mensyukuri sikap mereka yang ketika kita berinteraksi, baik dari ucapan, perbuatan yang indah, ma huwa duna dzalik, atau perbuatan atau sikap atau ucapan yang nggak indah-indah juga gitu loh. Bukan perbuatan yang mulia, bukan perbuatan yang masya Allah, tapi oke lah gitu loh. Nah itu syukuri. Nah, itu maksudnya jangan nuntut orang tuh harus perfect gitu loh. Kita nih penyakit kita hadirin, sama orang tuh orang dituntut perfeksionis, tapi kalau sama diri sendiri kasih udzur terus. Ya namanya juga manusia, saya kan manusia, bisa salah bisa benar ya mah ini ngerti lah. Tapi kalau orang tuh dicecar terus pokoknya nilai harus 10 gitu loh. Jadi harus benar 10 gak bisa orang disuruh dapat harus benar 10 terus, kecuali kalau soalnya 100 masih itu banyak yang bisa. Tapi kalau nilainya 10 berapa persen yang bisa? Makanya Allah khudil afwa, udah jadi pemaaf udah.
mau hidup tenang, jadi kita perfeksionis sama orang, jantungan terus kita hadirin, gitu lah. Stresnya nanti kita yang stres sendiri. Tapi kalau khudil afwa, udah maafin aja udah. Gitu. Walaupun ya sikapnya yang kurang tepat sih, tapi ya oke lah gitu loh. Nggak haram ini juga. Ya bisa saya ngerti lah, kan juga baru belajar. Ya biasa lah orang baru ngaji kan, atau baru berhijrah ya begitu. Ya ini anak cerdas, tapi ya biasa, masih muda lah. Sedikit-sedikit lucu-lucu begini biasa lah. Terus kata ulama, kita syukuri aja, ya masih bagus ya begitu, masih mau dekat sama orang soleh, masih mau dekat sama guru, sama apa ulama, sama ustadz, dibanding teman-temannya udah nggak jelas gitu. Jadi walaupun di bawah standar kita, ya udahlah. Ini kalau berinteraksi sama manusia ya beda. Kalau kita bahas, kita sebagai pendidik dan kita punya standar yang tinggi untuk anak-anak didik kita agar dia benar-benar jadi itu, konsepnya beda lagi. Gitu. Konteksnya lebih kompleks lagi. Makanya sebagian ulama mengatakan at-tarbiyah awsa' minal bir. Mendidik itu lebih luas, lebih complicated daripada berbuat baik sama orang. Gitu loh. Jadi jangan salah. Ini kita lagi bahas berbuat baik sama orang. Gimana nyikapin orang tuh, bukan menerapkan standarnya. Gitu loh. Jadi banyak-banyak bersyukurlah sama manusia. Wa yatajawaz an taqsirihim wa ba'd wa yaghuddu tarfahu an naqsihim. Sering-sering sering-sering lewati kekurangan-kekurangan manusia. Artinya jangan setiap kekurangannya prit gitu loh. Jadi kita tuh jangan pakai gaya kamera CCTV gitu loh, yang semua kesalahan manusia tuh kita prit-pritin, prit gitu, nggak bisa. Khudil afwa, udah maafin. Wa tajawaz, ada lewat gitu lah, lewat. Anda pernah nggak sih dimaafin sama Pak Polisi? Nah, ya, Mbak, kan udah lewat lah, itu tajawaz, lewat. Gitu lah. Itu. Dan dan juga tutup mata lah terhadap sebagian kesalahan mereka atau kekurangan mereka. Manusia itu tempatnya kekurangan, hadir. Jangan kita kita sikapi dengan sempurna. Orang tuh harus perfect tadi. Jadi ada kekurangan, ada kehilafan yang bisa udah kita lewatin aja. Ada banyak masalah itu solusinya adalah dengan tidak dipermasalahkan, dengan tidak dibahas. Kalau dibahas itu justru berantakan. Masalah kan macam-macam ya. Ada yang harus dibahas secara 2 jam full. Ada yang harus dibahas secara setengah jam. Ada yang harus dibahas secara 5 menit. Kalau kita bahas setengah jam, berantakan. Dia harus selesai 5 menit aja udah. 6 menit udah mulai kontraproduktif. 7 menit sakit hati. 10-15 menit ribut tuh akhirnya.
Dan ada masalah yang nggak perlu dibahas. Kita bahas 5 menit aja, panjang nanti. Gitu loh. Nah, ada masalah-masalah kecil itu, wa yatajawaz an taqsirihim wa yaghuddu tarafahu an naqsihim. Ada maafin lah gitu loh. Lewatin aja kesalahannya. Terus jalan terus. Hal-hal yang kecil atau ini. Kecuali lagi-lagi kalau kita ingin mendidik mereka. Dan ini konsep Nabi SAW. Konsep Nabi kita SAW. Hadirin Allah muliakan. Makanya ketika ada kesalahan dari salah satu istri Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Masih ingat surat At-Tahrim ayat 3? Allah berfirman, "Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd." Rasulullah SAW membahas sebagian masalah atau sebagian kesalahan istri beliau, wa a'rada an ba'd, dan tidak mengangkat sebagian kesalahan istrinya. Jadi yang dibahas cuma sebagian, sebagiannya nggak dibahas. Itu Nabi kita SAW. Kita lanjutkan. Wala yatakabbar ala saghir li sigharihi wala naqis al-aqli li naqsihi wala al-faqir li faqrihi. Ini luar biasa. Dan jangan sombong di hadapan anak kecil atau junior karena dia masih kecil atau dia junior. Jangan sombong di hadapan anak kecil. Jangan sombong di hadapan orang yang lebih junior dari kita karena dia junior. Wala naqisil aql li naqsihi, dan jangan menyombongkan diri di hadapan orang yang akalnya itu kurang. Jangan menyombongkan diri. Itu tadi, orang tuh beda-beda kan kecerdasannya. Nggak bisa kita sikapi orang yang aduh kok begini ya pola pikirnya, emang mentok dia itu dengan orang sama seperti orang yang IQ-nya 160, 170, ya nggak bisa. Udah ini aja lah. Dan jangan sombong di hadapan orang miskin karena kemiskinan dia. Itu tadi kata maksudnya, jangan sombong di hadapan junior, di hadapan anak kecil karena kejunioran dia. Jangan sombong di hadapan orang yang yang akalnya itu lemah karena dia nggak pintar gitu ya, karena dia ya akalnya lemah gitu. Dan jangan sombong di hadapan orang miskin karena kemiskinan atau kefakiran dia. Bal yu'amilul jami' bil lutfi wal muqabalati bima taqtadihi al hal wa tansharihu lahu suduruhum. Tapi hendaknya kita berinteraksi dengan manusia dengan lemah lembut dan memberikan respon sesuai dengan kondisi dan konteks, dan sikapi dengan yang membuat hati mereka itu tenang, lapang gitu loh, dan nggak deg-degan. Jadi jangan sampai orang tuh kalau ketemu kita ketakutan gitu loh. Kecuali itu tadi, kita sebagai orang tua ingin mendidik anak, kita sebagai guru tuh ingin mendidik murid-murid yang memang kita pegang. Tapi kalau masyarakat nggak bisa. Bukan begitu caranya maksudnya. Sama masyarakat, sama orang umum, sama selain itu ya, selain pihak-pihak yang sedang dididik, itu pada dasarnya sikapi dengan hal yang membuat dada mereka tuh lapang, tenang,
nggak bingung, nggak salting, nggak deg-degan gitu loh. Jadi orang tuh seneng gitu kalau ketemu kita, tapi nggak ngeremehin gitu. Nah, ini penting. Kadang-kadang kita tuh over bercanda dan joke, akhirnya orang tuh kurang ajar gitu. Itu juga nggak tepat. Makanya proporsional tuh penting porsinya. Jadi dari sisi wibawa dapat, tapi dari sisi orang tenang itu dapat. Itu arti dari khudil afwa. Dalam banget ya. Maka selesai, udah antum bisa ngamalin satu kalimat ini, udah antum jadi orang baik di masyarakat. Makanya ini full package. Khudil afwa udah. Itu maksud khudil afwa. Lalu wa'mur bil urfi, dan ini poinnya sebenarnya. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan atau ajak orang melakukan hal yang urf atau yang ma'ruf. Urf di sini ma'ruf, dan ma'ruf di sini adalah hal yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya, dan hal yang dinilai baik oleh urf masyarakat selama tidak haram. Itu poin. Ada catatan selama tidak haram. Makanya kaidah fikih menyatakan al-'adatu muhakkamah. Adat itu udah adat kan. Adat atau alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Adat itu bisa dijadikan parameter hukum dengan catatan tidak melanggar syariat dan tidak haram, selaras saja. Nah, itu ajak manusia melakukan itu. Jadi hal yang ma'ruf di sini adalah hal-hal yang baik dalam penilaian Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal yang baik sesuai dengan standar urf atau standar adat atau kebiasaan atau kultur kita, selama kultur tersebut, adat tersebut tidak haram. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mengakomodir kultur dan budaya lokal. Itulah hadirin. Hanya saja sebagaimana semua bidang tidak mutlak, ini juga tidak mutlak. Gitu. Semua kan nggak ada yang mutlak, hadirin. Gitu lah. Tapi menghormati, respect, bahkan diarahkan, umat tuh diarahkan untuk wa'mur bil urfi. Makanya ayat ini dijadikan dalil ketika para ulama membahas tentang urf atau al-'adatu muhakkamah. Itu kaidah yang diterima oleh para ulama fikih. Dan ini sangat menghormati, sangat respect, bahkan diarahkan. Jika itu tidak, atau kecuali yang haram. Makanya hijrah itu bukan berarti meninggalkan identitas kita sebagai orang Indonesia, gitu loh. Dan banyak sekali kan value-value bagus di negeri kita, di tanah air kita, dan itu tidak bisa dilepaskan dengan Islam juga yang sudah mengakar
di tanah air ini selama waktu yang sangat lama. Itu hadirin. Jadi ini hal yang sangat penting untuk kita tanamkan. Dan perinciannya bisa dicek di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, buku kaidah-kaidah fikih, dalam pembahasan kaidah al-'adatu muhakkamah, adat, istiadat atau kultur itu bisa jadi pemutus hukum selama tidak haram atau bertentangan dengan syariat. Lalu yang terakhir, wa'arid 'anil jahilin. Lalu Allah memerintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Nah, orang-orang bodoh di sini hadirin itu bukan orang-orang yang idiot atau orang-orang yang IQ-nya rendah, orang-orang yang nggak pintar, bukan. Tapi orang-orang yang bersikap bodoh kepada kita, menzolimi kita, memprovok kita, bersikap nggak pantas kepada kita, berusaha menyakiti kita. Dan hukum asalnya adalah tidak direspon. Itu hukum asal. Hukum asalnya kita tidak merespon orang yang bersikap buruk kepada kita. Dalilnya ayat ini, wa'arid 'anil jahilin. Hukum asalnya berpaling. Hukum asalnya itu. Bukan merespon. Ini ayatnya, berpaling. Ada orang mencela, hukum asalnya nggak direspon. Nyinyir, hukum asalnya nggak direspon. Kita lagi jalan, mungkin dia body shaming, hukum asalnya nggak direspon. Wa'arid 'anil jahilin. Dan lakukan itu taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena takut. Dan yakin bahwa ketika kita lakukan itu kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Wa'arid 'anil jahilin. Walaupun yang melakukan itu orang yang sangat cerdas, jenius dan seterusnya, tapi kalau melakukan hal-hal bodoh nggak direspon. Makanya ulama mengatakan ketika menjelaskan poin ini, Allah perintahkan kita untuk tidak merespon, atau maaf, Allah memerintahkan kita untuk merespon orang yang bersikap bodoh itu dengan berpaling darinya. Jadi responlah dengan tidak merespon. Wa adami muqabalatihi bijahlihi. Dan tidak merespon dengan sikap yang bodoh. Faman adzaka biqaulihi aw fi'lihi la tu'dhi. Barang siapa yang berusaha menyakiti kamu dengan ucapan dan perbuatannya, jangan Anda respon dengan menyakiti dia. Wa man haramaka la tuharrimu. Dan orang yang menutup pintunya dari Anda, ngeblok Anda, atau memblok akses dan seterusnya, Anda jangan lakukan hal yang sama. Waman qata'aka fasilhu. Orang yang memutuskan hubungan, sambung. Waman dhalamaka fa'dil fih. Dan barang siapa yang menzalimi Anda, bersikaplah adillah. Jadi kalau dia punya hak, kasih hak dia, walaupun dia zalimi kita di kesempatan lain. Dia zalimi kita di kotak A gitu loh, tapi di kotak B dia punya hak yang harus kita tunaikan hak dia. Dan inilah profil hamba-hamba Allah
yang Allah firmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan rendah hati, dengan rendah hati, nggak pongah. Hamba-hamba Allah itu kalau jalan, kalau berinteraksi itu nggak pongah, rendah hati. Dari cara jalan pun rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka disikapi, disapa oleh orang-orang yang bersikap bodoh, qalu salama. Lihat bagaimana mereka akan mengucapkan kata-kata yang baik, nggak direspon, tidak direspon. Lihat ayat ini, nggak direspon. Qalu salama. Nggak semua kita respon, hadirin. Nabi nggak demikian. Makanya ahli hikmah mengatakan, wa ma kullu fa'alin yujaza bi fi'lihi wa la kullu qawwalin ladayya yujabu. Nggak semua perbuatan itu dibalas, dan nggak semua ucapan itu dijawab. Jadi nggak semua perbuatan itu kita balas, dan nggak semua ucapan itu kita jawab. Orang-orang bijak nggak menjawab semua ucapan. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari sikap-sikap bodoh. Syekh Shalih Utsaimin pernah bercerita, hadirin, bahwa ada ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ketika beliau sedang jalan, itu dicegat oleh salah satu muridnya, murid beliau rahimahullah. Lalu muridnya ini bawa laporan bahwa ada seseorang itu membicarakan beliau dengan hal yang buruk, ngomongin beliau di belakang beliau, dan yang disampaikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Apa kata Syekh Muhammad bin Ibrahim? Apakah syaitan tidak punya kurir selain kamu? Ngapain kamu cerita hal ini? Apa syaitan nggak punya kurir selain kamu? Mohon maaf, saya harus pergi dan menyelesaikan urusan saya. Ditinggal, hadirin. Itu salah satu ulama besar, ditinggal. Kata Syekh Saleh, lihat bagaimana para ulama. Kata beliau, dari kejadian ini kita harus merenung bahwa nggak ada orang yang selamat dari lisan manusia. Sampai ulama sendiri itu diomongin. Sampai ulama besar aja diomongin. Dan bisa jadi yang ngomongin itu bukan orang-orang ini juga, yang punya kedudukan juga mungkin, kata beliau. Tapi lihat bagaimana responnya. Nggak direspon. Hukum asal ya. Bukan berarti tidak boleh secara mutlak, enggak. Tapi ini hukum asal.
Dan di antara dalilnya adalah hadis ayat ini, wa'arid 'anil jahilin. Jadi hadirin, lihat bagaimana pola dan karakter yang dibangun ketika seseorang itu punya kehidupan dengan Al-Quranul Karim, punya kehidupan dengan ilmu. Bayangin gak sih kalau hidup kita itu dalam berinteraksi, dalam bersosial itu khudil afwa tadi, maafkan, dengan detail yang tadi kita bahas, wa'mur bil urfi, dan selalu ajak kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling dari sikap-sikap bodoh. Kita lihat betapa produktifnya hidup kita, betapa maksimalnya hari-hari kita. Kita nggak baperan nantinya. Kalau Allah kasih taufik buat kita nggak akan baperan dengan sikap-sikap orang. Terus kita nggak sibuk ngebahas hal-hal yang nggak penting. Bukan nggak boleh, ada mungkin 1-2 hal yang perlu didudukan. Tapi bukan setiap ada ini di kita harus jawab, kita harus ini. Enggak kan? Ada mungkin misalnya di keluarga besar kita ada fitnahan yang perlu kita luruskan, tapi nggak semua kita diomongin di keluarga besar kita dijawab. Enggak. Wa'arid 'anil jahilin. Atau di tempat kerja kita, misalnya, di tempat kerja orang hasad kan bukan hal yang aneh di dunia kerja, atau di mana-mana lah. Nggak setiap saat kita respon. Kalau semua omongan itu direspon, subhanallah, waktu kita habis hanya untuk membahas itu dan nggak produktif. Kita nggak kerja, kita tenggelam dalam kebaperan. Tadi walau kullu qawwalin ladayya yujab, nggak semua ucapan itu dijawab. Hadirin Allah muliakan, yang terakhir ulama menjelaskan bahwa motor yang bisa membuat kita mengamalkan ayat 199 dalam surat Al-A'raf ini adalah iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan 6 rukun iman tersebut, khususnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncian, hadirin. Gak bisa kita mengamalkan ayat ini kalau iman kita gak kuat, tauhid kita rapuh. Orang yang bisa mengamalkan ayat ini adalah orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa yang punya kehidupan ini bukan manusia tapi Rabbul Alamin, yang benar-benar yakin wa makar Allah, mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Orang yang benar-benar yakin ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan apapun yang diucapkan oleh lisan pasti tercatat oleh raqib dan atid. Orang-orang yang meyakini alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui Allah Maha mengetahui apa yang dia kerjakan. Orang yang benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Semua kalimat itu akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi
Jadi kita nggak usah capek-capek untuk memperhitungkan setiap kalimat. Itu poinnya. Makanya hadirin Allah muliakan, masih ingat ketika Uyainah bin Hisn datang ke keponakannya Al-Hur bin Qais, dan Al-Hur bin Qais itu salah satu orang dekatnya Umar, karena orang-orang dekatnya Umar di majelis itu Al-Qurra, Ahlul Quran, kuhulan kanu asyubbana, baik yang sudah berusia matang maupun masih anak-anak muda. Lalu Uyainah mengatakan ke ponakannya, ya bena akhi, wahai keponakanku, halaka wajhun inda hadal amir fatasta'dzin li alaihi, apakah engkau punya, kalau bahasa kita, punya akses ke Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala, sehingga aku bisa bertemu dengan beliau. Qala sa'asta'dzinu laka alaih, saya akan coba bicara dengan Umar. Qala Ibnu Abbas fasta'dzana li Uyainah, maka Hur, keponakan ini, minta izin ke Umar untuk omnya. Falamma dakhal, dan ketika Uyainah datang ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Uyainah langsung mengatakan begini hadirin, ya bin Al-Khattab, wallahi la tu'tina al-jazal, wahai anaknya Al-Khattab, engkau tidak kasih sesuatu yang banyak kepada kami. Wa matahkum bainana bil adl, dan engkau tidak menjalani hukum dengan adil. Masya Allah, Umar digituin hadirin, dan nggak bilang Umar, ya bin Al-Khattab, anaknya Al-Khattab. Subhanallah. Faqadiba Umar, lalu pada saat itu Umar marah. Ini orang nggak beradab. Hatta hamma bi an yaqa'a bih, dan Umar ingin menghukum orang ini. Faqala Al-Hur, lalu begitu Umar ingin menghukumnya, Al-Hur mengatakan begini hadirin, lihat, orang yang punya ilmu, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ya Amirul Mukminin, keponakannya nih, omnya tadi kan omnya gitu ya, wahai anaknya Al-Khattab, lihat keponakan yang bicara sekarang, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin. Beda kelas ya hadirin, beda kelas antara om dan keponakan. Omnya bilang Ibnu Al-Khattab, anaknya Al-Khattab, keponakannya ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin. Lihat bagaimana Al-Hur masuk ke Umar. Innallaha qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Wa inna hadza minal jahilin, dan paman saya ini termasuk ke dalam ayat ini, jahilin. Fa wallahi, demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha alaih, begitu dibacakan ayat tersebut, Umar tidak offside sama sekali, berhenti di situ, nggak jadi. Wa kana waqafan inda kitabillah, Umar tuh selalu menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, berhenti kalau udah ada ayat, berhenti Umar tuh, berhenti. Lihat bagaimana cara Al-Hur menyampaikan ke Umar bin Khattab, diingatkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang Allah. Tidak dikatakan, kalau engkau itu kan orang besar Umar, nggak cocok lah berhadapan dengan ini, enggak. Tapi innallaha, sesungguhnya Allah hadirin. Kenapa kita emosian? Karena kita lupa dengan Rabbul Alamin. Pada saat kita dicela, pada saat kita dihina, pada saat kita diperlakukan dengan cara yang nggak pantas, kita lupa kepada Allah, makanya kita kebawa emosi.
Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita. Ini susah sekali, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita bisa mengamalkan ayat ini, kita akan jadi orang yang sangat matang dalam berinteraksi, hadirin. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.